Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin kami dalam pergumulan kami, sehingga kami boleh menemukan kesejatian firman hidup, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati semua kami ya Tuhan, di dalam pergumulan kami, di dalam perenungan kami. Baik hamba yang berbicara, setiap saudara yang mendengarkan, supaya kami boleh belajar dari gereja-gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, selamat hari Minggu, saudara terkasih. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat tidur. Ya. Oke, sorry, saya ada ketinggalan. Oke, saudara terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya banyak tamu, dan tentu kita berharap tamu kita akan terus beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi saudara yang baru pertama kali datang, izinkan kami mengucapkan selamat datang, dan kami minta dengan hormat ya rekan kami, saudara kami yang baru kali ini pertama ibadah sama-sama kami. Ibu Feby bisa berdiri di tempat. Silakan Ibu Feby, terus Bu Arita Naomi ya. Selamat datang juga. Silakan berdiri. Yang mana? Oke. Sebelah kiri kanan langsung tahu Ibu Arita Naomi yang mana? Ibu Mariana. Iya. Ibu Mariana mana? Ini ya. Oke. Kemudian Bapak Pengasehan dan Ibu ya di sebelah kanan saya. Silakan saudara-saudara lihat kiri kanan depan belakang. Ya. Kemudian ada Bapak Hotmar Hutayan. Ya. Datang dengan Bapak Mariski ya. Yang mati di dalam hidup. Saya kira saudara yang terkasih, ini menjadi tragedi-tragedi penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana gereja mengalami kekalutan yang sangat mengerikan. Sepanjang saya membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya coba mengeksposisi beberapa hal. Akhirnya saya bisa melihat yang ada di Alkitab adalah satu janji yang utuh dari Allah di surga, tetapi sekaligus sinis surga terhadap perilaku hidup manusia. Sinis dari surga terhadap situasi di gereja, sehingga menjadi semacam tamparan yang keras yang menggugat gereja untuk menjadi gereja pada dirinya. Sehingga orang Kristen harus belajar menjadi orang Kristen. Sehingga saya menyebut istilah, apakah kita orang Kristen yang Kristen? Orang Kristen pertama adalah institusi keagamaan, karena kita punya agama Kristen. Sementara orang Kristen yang kedua adalah quality, yaitu sebagai pengikut Kristus. Apakah kita seperti itu? Itu sebuah pertanyaan yang menggugah, yang harus dijawab. Dan itu menjadi pergumulan kita di dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Nah, Sardis, mati di dalam hidup. Apakah orang bisa mati di dalam hidup? Apakah orang bisa hidup di dalam kematian? Tetapi itulah sebetulnya paradoks yang ada di dalam Alkitab. Begitu ketat, begitu dalam. Istilah paradoks, dua hal bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Istilah ini perlu untuk terus-menerus kita ulang, perlu untuk kita ingat, karena memang itulah Alkitab. Dan kesulitan kita menerima Alkitab, menerima kebenaran ini adalah karena absolutely paradoks di sana. Yesus Tuhan tapi ya kok manusia. Katanya Allah tapi kok mati. Susah banget ya. Itu paradoks. Berbahagialah engkau yang dianiaya. Loh, ini gimana nih? Ini Alkitab perlu begitu. Engkau pikir engkau hidup, engkau sudah mati pada waktu engkau mempunyai nyawamu. Tapi engkau hidup pada waktu engkau kehilangan nyawamu. Semuanya serba hal yang tidak cocok sama kita. Bahagia bagi kita adalah ketika punya. Tapi kita mengatakan berbahagialah engkau ketika hartamu diambil darinya, tetapi engkau tetap percaya pada Tuhan. Sulit banget ya. Jujur saja kalau kita mau baca baik-baik Alkitab, kita nggak suka. Itu sebab Alkitab kemudian di-set oleh beberapa orang supaya cocok dengan yang kita suka. Dan ini laris manis. Semua orang suka. Semua orang betah, ya. Nah ini harus menjadi sesuatu perhatian kita. Sardis mati di dalam ini. Saudara, secara geografis maka kita akan melihat bagaimana yang disebut sebagai Sardis. Sardis dikatakan adalah satu kota 30 mil arah tenggara Tiatira. Satu waktu saudara beruntung ini Patmos, maka sebetulnya 7 gereja itu
semacam pinggiran pesisir lah begitu ya. Jadi melintang begitu. Nanti tinggal melintas. Sekarang kira-kira 1 jam lebih itu sudah sampai di Patmos. Oke. Nah, jadi 7 gereja itu menerima surat dari Patmos dari Rasul Yohanes. Dan surat itu menjadi peringatan kepada gereja bagaimana situasi mereka, bagaimana mereka harus bertumbuh dan bertambah. Dan prinsip dari surat pada 7 gereja adalah Tuhan tahu apa yang terjadi di gerejanya. Tetapi kita sudah berapa kali belajar ya, seperti Smyrna. Aku tahu engkau miskin. Aku tahu engkau susah. Aku tahu engkau dianiaya. Oke? Tapi aku mau apa? Siapa yang ingat? Setia sampai waktu ini cilaka Tuhan. Sudah tahu, bukan dia bilang, aku akan bikin kau kaya, aku akan bikin kau senang, aku akan bikin kau tidak teraniaya. Bukan itu. Yang dibilang aku mau kau setia sampai mati. Nah ini satu belum beres disuruh setia sampai mati. Tetapi itu the best quality dari Kristen. Jadi beda sekali. Ya, lain sekali kalau kita memperhatikan setiap prinsip-prinsip di dalam Alkitab secara utuh. Ingat, kaya bukan aib, tetapi miskin bukan dosa. Ya, kalau kita bilang kaya bukan dosa, maka miskin bukan aib. Tetapi apakah memang itu hak kita? Itu menjadi penting. Ya, memang Tuhan berikan pada kita. Yang kedua, dia merupakan kota perdagangan di Lembah Hermus. Bahkan jauh sebelum sejarah surat ini ditulis, kota ini pernah amat sangat jaya. Ya, kota ini pernah mengajukan satu permohonan kepada Roma supaya mereka bisa membangun kuil. Tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan izin dari Kaisar Tiberius, lalu kuil itu dibangun di Smyrna. Dan gara-gara kuil dibangun di Smyrna, orang di Smyrna mengalami kesulitan. Ingat itu? Karena mereka tidak mau disuruh menyembah patung dewa. Jadi sangat kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sangat relevan sekali situasi yang kita hadapi. Ketika kita tidak sama dengan dunia ini, hidup kita akan sulit, berat. Menjadi serupa dengan dunia ini, wow, hidup kita nikmat. Ya, tetapi kita jadi musuh Tuhan. Yang ketiga, dia merupakan industri pencelupan kain dan wol, cukup maju. Walaupun kalah maju mungkin dengan Laodikia. Ya, jadi di sini ada pencelupan kain juga wol. Wol putihnya sangat terkenal. Kalau Laodikia itu wol hitam, sangat begitu ya. Terus di sini terdapat juga banyak orang-orang Yahudi diaspora. Istilah diaspora adalah istilah orang merantau. Jadi kalau orang daerah misalnya orang Batak banyak di Jakarta, ini Batak diaspora ini, kira-kira begitu ya. Sekarang kan lagi getol diaspora semua di Batak begitu ya, Batak perantauan. Tetapi sebetulnya Batak perantauan kurang tepat, karena orang Yahudi diaspora adalah Yahudi yang merantau ke luar negeri. Ya, kalau kita kan cuma keluar pulau, jadi kurang ngepas sebetulnya. Keluar negeri ya. Jadi tidak ada orang dari Bethlehem lalu dia merantau ke Nazaret lalu disebut diaspora. Enggak, keluar negeri. Jadi yang cocok itu misalnya di Singapura begitu ya, kumpul, ini orang diaspora di perantauan. Tapi konteksnya luar negeri. Jadi ini juga penting untuk digarisbawahi. Seharusnya jemaat ini berkualitas, tapi ternyata tidak. Mestinya dengan banyaknya orang-orang yang di diaspora, mestinya mereka sudah kuat basisnya kan begitu. Tetapi kuantitas tidak selalu menunjukkan kualitas. Ya, banyak tidak selalu menunjukkan baik atau benar. Sardis disebut sebagai jemaat kota penghasil wol putih yang kini ternoda. Sehingga approach dari Alkitab menjadi sangat menarik terhadap Sardis. Nah, mari kita baca kisah ini. Kita buka kitab kita di Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca 1 sampai 6. Saya baca 1, saudara 2, terus sampai 6. Saudara mulai membayangkan dengan data-data yang ada jemaat di Sardis ya. Wahyu pasal 3, 1 sampai 6. Saya 1, saudara 2, terus hingga selesai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikatakan pakaian putih. Ia
yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara kekasih, jadi kita melihat bagaimana jemaat di Sardis dikatakan hidup, tetapi sesungguhnya mati. Dan ini menjadi satu situasi yang pelik dari gereja Tuhan dari masa ke masa. Nah, saya kira situasi itu menjadi satu situasi yang sangat ekspresif untuk kita lihat pada situasi kekinian, di situasi gereja modern sekarang. Maka penghasil kain wol putih itu ternyata sudah bernoda, sehingga mereka membutuhkan kain putih, bukan produksi mereka, bukan hasil mereka, tapi kain putih yang datang dari Tuhan. Sehingga waktu kalau kita lihat ya, gereja itu obat Tuhan itu ngomong sama gerejanya, selalu menarik sekali, sangat kontekstual sekali. Ya, sehingga langsung bisa mendarat, langsung bisa dipahami. Bicara wol putih mereka punya. Bicara noda mereka tahu kalau wol putih bernoda sudah tidak ada harga. Mereka pikir mereka punya wol putih, ternyata mereka tidak lagi punya yang bagus. Maka mereka butuh kain putih dari Tuhan. Begitu ya, dari Kristus kepala gereja. Nah, sekarang kita melihat mengapa dikatakan Sardis sebagai jemaat yang hidup. Menarik saudara. Gereja di Sardis pertama adalah gereja yang memiliki aktivitas pelayanan. Kemarin kita juga bicara gereja Tiatira. Semua gereja rata-rata punya ini, menarik sekali. Oke, aktivitas. Tapi ini tentang kuantitas, bukan tentang kualitas. Awas ya, ini tentang kuantitas, bukan tentang kualitas. Sayangnya, jemaat makin hari makin kurang kritis. Kita terjebak pada kuantitas, tetapi tidak mencermati kualitas. Padahal dengan jelas Yesus mengatakan, pohon dikenal dari apa? Boleh pohon itu besar, boleh pohon itu rindang, nothing kalau nggak ada buah. Waktu Yesus lewat pohon ara dia mau makan buah, tidak ada buah, diapain? Dikutuk. Tetapi kenapa mesti dikutuk? Itu kan memang tidak musim buah ara. Kenapa harus dikutuk? Nah, menarik sekali saudara yang kekasih, pohon ara itu dikutuk, tidak berbuah, padahal nggak musim. Itu mau menggambarkan kepada murid-muridnya bagaimana dia mengatakan, aku mau pada waktu aku datang kapanpun pohon itu harus berbuah. Untuk menggambarkan hidup orang Kristen yang tidak boleh berbuah hanya pada musim-musim tertentu saja. Musim Natal, musim Paskah gitu ya, mendadak baik semuanya. Di luar musim-musim itu pasti lagi. Kira-kira gitu ya. Gak mau, maka Tuhan menuntut ada satu quality yang konsisten begitu. Nah, jadi gereja itu dituntut sedemikian rupa, sedemikian seriusnya. Jadi pohon ara itu dikutuk. Pohon ara yang dimakan buahnya, pohon ara yang dimanjat Sakeus itu beda. Pohon ara yang dimanjat Sakeus itu buahnya tidak bisa dimakan. Jadi ada 3 jenis sebetulnya pohon ara. Satu lagi ada hutan, gitu ya. Nah, ini menjadi menarik kalau kita lihat. Yang kedua, gereja Sardis tergolong gereja yang modern, ya, tampilan gereja yang bagus. Gerejanya cukup luar biasa, artinya seluruh perlengkapan dan lain-lain. Wow, itu mengekspresikan di gereja modern. Yang ketiga, jumlah jemaatnya banyak, karena di sini orang Yahudi diaspora. Rasul-rasul itu Yahudi datang memberitakan firman, maka cepat orang berinteraksi sebagai sesama Yahudi. Cepat sekali, jadi jumlahnya cukup banyak. Maka secara kuantitas gereja ini luar biasa. Organisasi jemaatnya juga bagus, rapi. Kalau gereja ini ditampilkan sekarang, pasti semua kita memujinya. Nggak akan pernah kita berkata gereja ini hidup tapi mati. Pasti kita bilang ini gereja bagusnya luar biasa. Kenapa? Karena selera kita sama Yesus beda. Yesus bilang ini jelek, kita pasti bilang bagus. Yesus marah, kita pasti puji. Kepekaan kita semakin berkurang. Sensitivitas dalam menilai semakin rawan. Kita hanya akan merasa sebuah gereja itu bagus, enak kalau kita enjoy di dalam. Ya kan ya? Kalau kita mulai terganggu, kita rasa gereja itu tidak baik. Padahal kalau kita terganggu karena kericuan, bolehlah kita tinggalkan. Tapi kalau terganggu karena prinsip kebenaran, saya kira itu sangat menyedihkan. Jadi hati-hati, ya, sehingga kita tidak sekedar bisa memilih khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita, ceramah-ceramah yang enak, di mana kita sangat confidence di situ dan sangat confidence untuk menikmati segala kenikmatan yang ada. Itu berbahaya. Tetapi kecenderungan sekarang terjadi seperti itu pada gereja. Nah, Sardis dikatakan sebagai jemaat yang mati. Kau tidak hidup, tapi sesungguhnya kau mati. Kenapa? Karena ternyata di Sardis hanya ada ibadah ritual,
tetapi kehilangan spiritual. Dalam kitab Injil Matius, Yesus mencemooh orang-orang Yahudi. Percuma bangsa ini beribadah padaku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Percuma mereka berpuasa dari pagi hingga malam, hatinya jauh dari aku. Sekarang gereja banyak sekali demonstrasi ritual. Ada satu gereja yang rajinnya doa luar biasa. Ya bagus sekali katanya. Tetapi waktu kemudian kelompok ini mengambil salah satu wartawan kita gitu saja kata, ini orang doanya hebat banget gitu ya. Tapi yang ambil pegawai orang kok ada sopan santunnya. Tragis gitu ya. Sehingga gereja main iming-imingan gaji gitu ya. Saya pikir Kristen sama Kristen kok bisa begitu. Kalau antar bank sih ngerti-ngerti lah kita ya. Orang antar bank sih bertanding, antar perusahaan sih oke-oke aja. Kok Kristen? Media Kristen kok bisa begitu? Lain kalau kita pelayanannya nggak becus, dia tarik, saya pikir juga memang harus ditinggal nggak becus. Ya, tetapi tentang uang, tragis. Padahal ritualnya bagus. Rasanya kita kalah. Ya, mereka doanya kenceng, puasanya hebat, semuanya jago. Ya, cuman kelakuannya bingung juga saya. Oke, spiritualnya tidak kelihatan. Maka saya selalu menggarisbawahi, pohon dikenal dari buah. Cermati baik-baik. Sadis dikatakan nyaman mati karena kompromi. Cara Tuhan oke, cara setan juga oke. Kita bilang bergantung sama Tuhan, padahal uang yang kita andalkan. Ngeri, ini hidupnya kompromi dengan dosa. Sangat menakutkan, saudara. Ya, saya kira memang tidak gampang lah kalau kita hidup mengikut Tuhan. Tetapi kalaupun kita belum mampu, paling tidak berusaha jujur, saya belum mampu. Jangan buat diri kita seakan-akan luar biasa, hebat, padahal kita tidak begitu. Sehingga kita terjebak pada apa yang disebut kemunafikan oleh Tuhan, yaitu memisahkan kehidupan gereja dan kerja, artinya keseharian. Kita lain di gereja, kita lain di tempat dunia di luar sana. Padahal Tuhan menyuruh kita menjadi garam dan terang keluar sana kan. Kalau garam di dalam gereja ngapain? Kalau sampai gereja perlu diterangi, udah kacau itu gereja. Gereja itu adalah terang, dia mesti keluar. Maka pertandingan kita kan di luar sana. Di sini mah gampang. Ya, itu sebab bagi saya selalu saya gugat diri saya. Kalau cuma sekedar berkhotbah, apa iya saya melayani? Saya nggak berani juga ngomong. Ya, saya pengkhotbah yang kalau bilang iya, orang ngantri minta saya. Dan bagi saya itu luar biasa, tumpukan uang itu. Kalau saya ingin khotbah kan amplop semua itu. Tapi saya boleh tanya diri saya, sebenarnya saya dipanggil khotbah ngapain? Mau amplopnya apa memberitakan Injilnya? Soalnya menjual Injil sama memberitakan Injil udah beda-beda tipis ya. Jadi bisa jadi barang dagangan, itu bisa jadi pusat iman kita. Kenapa sampai ada Mika? Kenapa sampai ada kamar? Ya itu semua. Ya, di Pama, di Mika, non salary, non facility, tapi kita kerja keluar uang, wow, baru saya rasa saya melayani. Maaf ya kalau khotbah, saya mesti jujur. Ya, saya tidak terlalu enjoy banget dalam pengertian, wah saya sedang pelayanan gitu ya. No. Kadang-kadang kalau lagi khotbah itu saya mesti seleksi diri saya. Dalam pengertian saya lagi apa nih? Supaya saya jangan kehilangan motivasi. Ya. Nah, di dalam bagian-bagian seperti ini gak apa-apa. Sehingga kita harus memisahkan gereja dan kerja. Sardis ya. Di gereja itu begitu luar biasa tadi kan, hidup. Tapi sebetulnya di dunia dia mati. Makanya Yesus mengatakan, engkau disebut hidup, tapi sesungguhnya engkau mati. Coba mulai pikirkan, ya, berbeda kata dan perilaku. Ayo tolong orang miskin, itu khotbahnya. Tapi tidak nolong orang miskin, malah memperkaya diri. Coba pikirkan, berapa banyak gereja seperti ini? Saya kira saudara nggak usah diomongin langsung blok hafal kan ya, tahu sana sini. Tapi kita kecemplung juga di dalam. Tragis ya. Kadang-kadang kita bagian dari sebuah kesalahan. Saya kira kita mesti belajar bersikap, saudara. Maka saya selalu mengatakan kalau di gereja ini baik melayani, saudara tahu, kasih persembahan saudara yang terbaik. Kalau nggak, jangan kasih di sini. Ya, kita ada punya kondisi persembahan bulanan per bulan. Kasih ke sini kalau baik. Kalau nggak, kasih keluar. Lebih bagus kamu kasih orang yang tepat. Saya pendeta, saya pemimpin di gereja ini. Buat apa gereja ini punya uang? Ya, kalau hanya sebuah kekacauan. Lebih bagus dia tidak punya uang supaya dia introspeksi diri. Saya juga introspeksi, kenapa orang nggak ngasih uang? Oh, kita sih pelayanan makan dulu, pantas nggak dikasih. Nggak apa-apa. Jadi saya tidak kehilangan uang, cuma kehilangan uang. Kehilangan uang kan lebih baik daripada kehilangan uang. Ya, maka
kehilangan nilai-nilai itu. Sehingga hidup kita nanti hanya sekedar ada aktivitas, gereja yang oke, jemaatnya banyak, organisasi bagus. Tetapi cuma ritual, bukan spiritual. Kompromi, ya, munafik memisahkan kehidupan gereja dan kerja, beda sekali. Lalu antara kata dan perilaku tidak nyambung, integritasnya tidak ada. Kita tidak mau terjebak. Gampang, susah. Kok mau? Karena haus. Kita nggak bisa nggak begini kan? Ini kan tuntutan. Gereja dituntut di sini. Nah itu sebab saudara-saudara yang kekasih, kita hidup saling membedah, saling membelah untuk menemukan kesejatian. Itu menjadi prinsip yang sangat penting dari gereja. Sehingga gereja ini diketahui oleh Tuhan. Yesus sebagai kepala gereja, gereja yang sakit. Maka apa dia katakan? Aku tahu segala sesuatu yang ada padamu. Aku tahu itu. Itu sebab kalau berdoa, saudara, saya kira pada Tuhan kita kudu hati-hati ya. Saya selalu mengatakan begini, kita suka doa ke Tuhan, tolong kami. Bagus-bagus doanya ya. Jadikan kami pelayan. Baru selesai doa, kita labrak semua. Ya aneh sekali gitu. Mendingan kan kita doa, Tuhan mestinya aku jadi pelayan, tapi kacau hidupku ini. Ampuni aku. Itu lebih elegan lah. Ya, pukul aku supaya berjalan. Lebih bagus. Sehingga seringkali doa yang bagus-bagus itu tidak kita lakukan, kan jadinya kacau. Nah, mari kita berdoa dengan apa? Hati kita. Ini saya. Ya, nobody perfect. Itu korek. Tapi kita sudah perfect ditebus dan dituntut untuk jadi perfect. Kita sudah sempurna karena penebusan, dituntut sempurna sama seperti Bapa sempurna. Nah, ini pertarungan kita. Tapi kita dituntut sempurna di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna. Perhatikan itu. Dunia tidak sempurna, penebusan Kristus atas saya sempurna. Dan saya harus jadi sempurna seperti Kristus sempurna. Di tengah dunia tidak sempurna. Berat banget ya. Terjadi konflik. Benturan-benturan keras. Sudah pasti itu gereja. Satu orang pendeta ngomong sama saya, apa pendapat di Pak Bigman? Saya waktu cerita saya ini agak rasa gelisah gitu. Lalu saya cerita sama teman-teman lain. Lalu mereka bilang, apa ini? Aneh kamu ini. Gerejamu sudah besar, jemaat banyak gitu ya. Luar biasa lagi. Artinya potensi banget. Banyak orang kaya. Tapi waktu dia tanya saya, kalau menurut pendapat ini gimana? Saya cuma bilang, saya juga bingung. Kalau mereka bilang, kenapa kamu gelisah? Tapi saya bilang, kalau kau gelisah beruntunglah. Itu pertanda kamu masih pendeta. Lalu dia tanya saya, maksudnya apa? Kalau sampai kau tidak gelisah, maaf, saya akan katakan, kau sudah mati pada diri. Mana mungkin kita itu tanpa kegelisahan dalam hidup Tuhan kita. Terlalu banyak yang belum kita kerjakan dan harus kita kerjakan, tapi seringkali kita kayak gak mampu. Saya kemarin cerita di Kumu, berapa outstanding saya mesti diperbaiki. Sama Pak Nan ini kita mau bikin lembaga, tapi saya mesti hati-hati banget lagi. Karena ada waktu-waktu di mana saya mesti lihat alokasi waktu saya. Sudah ada orang kalau mau kasih ruko, kita tinggal bilang ruko. Kita mau bikin sekarang toko murah, di mana orang-orang yang tidur di pinggir jalan, saudara kita itu bisa makan enak. Mereka beli roti, beli sayur yang harga di toko 3.000, beli di cuma 300 perak. Saya sudah ada semua atrasinya. Gimana caranya, Pak? Oh yes, supermarket, toko-toko roti, itu roti selesai ada waktu tertentu mesti dibuang. Mereka tidak boleh bawa pulang dan tidak boleh dijual lagi. Habis itu selesai. Nah maka saya bisa buka toko malam, mulai jam 11 malam sampai pagi. Orang boleh beli murah-murah. Saya kenal pemilik supermarket, saya kenal pemilik ini, saya kenal pemilik itu. Banyak. Kemarin saya ditelepon, Pak Bigman, mau nggak nih ada nih? Maka kalau saya lihat 1 minggu lagi, berarti 1 minggu saya harus habiskan kan? Biskuit apa segala macam. Udah saya mau terima, tapi saya mau lempar bingung. Ya gampang. Jadi balik-balik kan gitu. Karena apa? Sebetulnya si gampang buat saya ambil lempar aja kan ya. Tapi kan saya tanggung jawab apa enggak, itu loh persoalannya. Saya tidak mau bikin sesuatu lalu tidak mengurus, tidak jalan dan berhenti. Saya tidak suka. Maka saya selalu berdoa, apa yang kita mulai, apa yang kita kerjakan mesti jalan. Sulit. Jadi gelisah. Yes. Gelisah. Waduh, rasanya ini bagus tapi aduh. Maka saya mulai membayangkan, aduh Tuhan Yesus kayak apa dulu. Maka makin hari saya makin menikmati pergumulan dia di Taman Getsemani. Kalau boleh, cawan inilah. Tapi bukan kehendakku. Bagi saya berat sekali. Karena saya tidak minum cawan. Saya tidak mau pergi ke kayu salib. Pekerjaan tertunda loh ini. Saya tidak mati.
Sehingga saya mesti mengikis lagi banyak diri saya, keraguan-keraguan saya, ketakutan saya, hal lain. Karena saya berpikir itu saya mesti hidup itu. Tidak gampang. Ini kan fakta yang dijalani. Jadi dalam hal ini saudara, pencarian kita makin dekat ke dia, kita akan makin gelisah. Tidak mungkin kita makin tenang. Tapi gelisah bukan gelisah karena kita nggak punya uang, bukan gelisah karena sakit, bukan gelisah karena persoalan-persoalan. Bukan itu. Beda-beda. Saya tidak maksud itu. Tapi gelisah di dalam relasi dengan Tuhan. Nah, ini kita menjadi pergumulan. Jadi Kristus sebagai kepala gereja tahu apa yang terjadi di gereja. Nggak ada yang dia nggak tahu. Karena itu kepada Sardis dia berkata apa? Hai Sardis, aku peringatkan engkau, bangunlah. Sardis sudah terpuruk, Sardis sudah terjatuh, Sardis sudah kacau, dia mesti bangun. Kenapa? Karena Sardis sudah punya pertobatan. Mestinya dia tinggal setia pada pertobatan. Jadi dia mestinya ingat ketika Tuhan memanggilnya. Mestinya dia ingat ketika Tuhan menolongnya. Mestinya dia ingat bagaimana dia mengalami pertobatannya. Mestinya dia isi terus-menerus kualitas pertobatan. Selamat, kerjakanlah keselamatanmu. Di sini keselamatan datang, di sini mengerjakan keselamatan. Itu dua hal penting. Kita selalu bercerita tentang keselamatan, tapi tidak pernah cerita mengisi keselamatan. Puji Tuhan, saya sudah kenal Tuhan. Bagus sih. Tapi what next? Kan itu masalahnya kan? Puji Tuhan, sesudah saya kenal Tuhan, saya dianiaya, tetapi kemudian saya tetap setia. Jangan tidak dengar. Puji Tuhan, saya kenal Tuhan kemarin tidak punya uang berdua, uang datang satu batu, saudara. Tuh ceritanya kok dia begini. Puji Tuhan karena gini karena gitu, dapat ini dapat itu. Tentu tidak salah. Tetapi itukah itu Tuhan? Bagaimana kalau kamu punya uang hilang kayak air? Ini kan kita doa, gak punya uang dapat. Lah kalau punya uang kayak air hilang, gimana? Masih mau ikut Tuhan? Punya anak mati, masih mau ikut Tuhan? Udah berat banget ya. Nah karena itu dikembalikan kepada orang-orang Sardis, bangun. Jangan engkau terlena dan hancur dalam kompromi dan gaya hidup yang salah. Engkau mulai masuk ke dalam. Ingat ya, tidak mudah ikut Tuhan. Saya pun babak belum. Tetapi kita harus ikut Tuhan. Oke? Tidak mudah untuk memahami tampar pipi kanan kasih pipi kiri secara letterlek sekarang. Lah kalau saya ditampar masa kasih, saya saja tidak kebayang. Itu sebab saya berdoa. Iya Tuhan, kalau sampai itu terjadi, kuatkanlah. Jadi kita tidak memperdebatkan itu, mana mungkin gitu ya. Tapi bagaimana kalau itu terjadi supaya Tuhan kuatkan, kita bisa melewati. Karena toh semuanya juga tentang Tuhan mau tolong apa. Ya. Sehingga kita tidak membuat itu jadi perdebatan. Nggak mungkin Pak, kalau gini siapa yang kuat ya, semua orang akan ngamuk. Akhirnya kita sah ketika kita merasa melawan. Tapi waktu kita rasa harus, tapi kita tidak mampu, ada penyesalan. Tuhan kenapa saya tidak? Seperti saya bilang tadi, tidak gampang. Memang ini menjadi pertarungan-pertarungan yang serius dalam kehidupan kita. Maka bangunlah, kuatlah. Karena Tuhan yang sudah menuntunmu, Tuhan yang sudah membimbingmu. Tuhan tahu Sardis melemah. Tuhan tahu Sardis mulai merosot. Maka Tuhan mau dia sempurnalah. Karena Tuhan tahu Sardis sudah tidak sempurna dalam pekerjaannya. Lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Mereka laksanakan ritual-ritual yang bagus, tapi kehilangan spiritual. Nanti kalau kita ketemu Jumat Laodikea, lebih parah lagi sama kacaunya lagi. Ya, sampai Tuhan jengkel oleh jemaat itu. Dan semua gambarannya adalah gambaran jemaat masa kini. Gereja-gereja yang dimarahi itu adalah gereja yang secara administratif, secara finansial, ya, secara realita, itu gereja-gereja yang luar biasa dalam kualiti. Tapi memang kualiti baik. Padahal gereja sekarang yang cenderungnya begitu kan. Semua about quantity, quality baik. Jadi sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Maka dituntut engkau harus sempurna. Saudara yang kasih ingat, kita ditebus pertobatan itu sempurna. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Tapi karena pertobatan itu sempurna, kita diberi kemampuan untuk sempurna. Di dunia yang tidak sempurna, disitulah terang itu menjadi cahaya di kegelapan. Itulah kita terang. Itulah kita terang. Berarti, tapi ayo bergabung. Ini perlu. Ini yang harus kita pikirkan. Sehingga di dalam pergumulan-pergumulan seperti itu, saudara, kita terus belajar, menjelajah, belajar terus untuk memahami. Menemukan kesejahteraan yang tidak gampang, yang sulit ya.
minggu depan kita adalah perjamuan kudus. Jumat malam selalu kita bikin malam kontemplasi. Malam coba kita belajar, merenung begitu ya. Coba berpikir supaya perjamuan kudus itu gak terjebak. Tapi berapa banyak sekarang gereja saya bikin perjamuan kudus. Semua dari nyanyi sudah gembira, lompat-lompat, tepuk tangan. Sampai saya bingung, ini mau ngapain sebetulnya. Katanya mau perjamuan kudus. Kok bisa ya? Ya saya gak tahu lagi apa yang diperingati. Padahal perjamuan kudus, ingatlah akan aku yang tubuhku terpecah untukmu, darahku tertumpah. Gimana mau ingat dia? Seperti itu. Kalau belum kita sudah nyanyi lompat-lompat. Sehingga di gereja ini saudara kan segera lihat. Hari ini saudara nyanyi, ada tepuk tangan, ada apa. Begitu perjamuan sudah nggak ada susah. Openingnya pun jangan langsung beda. Tapi itu pun tetap suasana kan ya. Mutu belum kan? Tapi kalau suasana saja sudah babak belur, gimana lagi mau masuk ke mutu? Kan selalu begitu. Maka kita mau suasana yang bagus, kita mau mutu yang bagus. Gak gampang. Perjamuan kudus selalu kita ambil waktu pengakuan dosa itu dengan berlutut. Mulai khusyuk. Sudah terlalu lama mungkin hidup kita ini tidak berlutut lagi. Sudah tidak tahu lagi menikmati. Iya. Karena kursi sudah terlalu memanjakan kita. Coba kita berlutut. Kadang-kadang yang suatu waktu berlutut. Kalau di gereja tertentu dikasih apa namanya tatakan supaya lutut kita nggak sakit. Saya berdoa dan saya kalau satu waktu cukup tak mau ini. Kenapa sakit? Kau tahu sakit, rasakanlah. 5 menit saja kita sudah sakit ya. Bayangkan ya sudah berapa lama itu. Hah? Kayak di Golgota itu. Sampai sudah merasakan sesuatu yang sakit. Baru kita bisa ngerti kepahitan kejadian itu kayak apa. Kadang-kadang kita bikin baru segini ini. Saya juga nggak kuat lama-lama berlutut. Sehingga kalau berlutut saya berusaha terus tahan sakit juga, kalau tahan berdoa. Tapi sebenarnya jadi pembayangan buat saya. Wah, saya cuma segini nih. Kayak apa-apanya. Dia kayak apa ya? Fisik loh itu baru. Belum lagi hatinya yang sedih. Kalau penderitaan fisiknya saja nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita bayangkan, bagaimana sampai ke dalam? Ya omong kosong tuh ya. Nah kita cobalah apa yang bisa kita gapai, kita gapai. Yang bisa kita renungkan, kita renungkan. Dari situ kita menjelajah masuk ke dalam. Pikirkan pertobatan yang sungguh. Kerjakan yang sesuai dengan itu. Saya sulit membayangkan ketika kita adalah satu gereja, satu lembaga Kristen, tapi kerjanya bohong. Sulit bagi saya. Gereja ini mau jadi apa ya? Ketika terjadi sebuah institusi yang kacau, sulit bagi saya. Saya pasti angkat kaki, nggak tahan lah. Kenapa? Saya sendiri tidak baik. Lalu hidup tempat yang tidak baik. Mau jadi apa lagi? Di tempat baik saja belum tentu kita baik. Ngerti? Nah ini bersikap supaya seperti yang dibilang, jangan bangun, kuat, sempurna. Ini tuntutan Tuhan atas gereja. Jangan bilang Tuhan bukan gak mau, tapi dunia yang susah. Please, Tuhan gak mau tahu itu. Tuhan cuma mau tahu satu. Aku di dalam engkau dalam aku. Apapun kau minta jadi. Roh Bapa kau dalam engkau lebih besar dari dunia ini. Jangan coba-coba. Jadi kita tidak bisa lari dari genggaman, dari ikatan cinta kasih Tuhan. Kita kalah hanya satu, bukan karena setan kuat. Kita yang lemah. Ingat ya, tidak pernah kita kalah karena setan kuat. Kita kalah karena kita lemah. Saya banyak hal salah. Kalau saya doa, saya malu sendiri. Saya pikir memang saya salah. Pikir-pikir lagi berturut-turut sebetulnya bisa enggak? Kenapa jadi iya? Kenapa saya kata? Saya tidak bisa mengendalikan diri. Padahal buah roh penguasaan diri. Ya, saya minta orang-orang sekitar saya kerja, tolong kerja baik-baik, jangan bikin saya marah. Dalam pengertian bikin salah buruk. Lalu saya marah. Saya pikir, aduh, kacau nih gitu. Di rumah saya minta tolong istri dan anak saya, bantu saya. Sampai rumah ini kadang-kadang kita seperti piring kaca, keras tapi kalau jatuh berdek, pecah semuanya juga kalau bantu saya butuh pertolongan. Tetapi kemudian kadang-kadang nggak selalu cocok semua kan ya. Di kantor kita jadi marah, di rumah kita jadi marah. Habis marah saya berpikir ya situasi tidak dukung saya. Tapi saya pikir lagi, yes. Kenapa rupanya kalau situasi tidak mendukung? Oh Tuhan mendukung. Artinya apa? Ya saya gagal. Saya fail.
apa yang aku mau. Selalu ada janji. Ada tuntutan, tapi juga ada janji. Dia tidak sekedar berteriak pada sesuatu yang tidak kita pahami. Dia tidak sekedar menuntut pada kita, ya, tetapi juga memberi. Padahal, sekali lagi padahal, dia tidak perlu janji-janji. Kenapa? Kalau kita orang yang binasa, ya kan ya, yang mestinya ke neraka, sudah ditebus sama dia di depan, dijanjikan surga. Mau apa lagi? Ya toh, nggak perlu kan dia janji-janji lagi kan? Buat apa lagi? Babak belur saja pun kita sudah bagus kok. Mati pun kita, hancur pun kita sudah bagus kok. Karena dia yang tolong kita, dia yang tuntun kita, dia yang pimpin kita. Mestinya kan tidak perlu lagi. Tetapi menarik sekali ketika kita pikirkan, bagaimana kemudian dia masih mengatakan janji, engkau akan berjalan bersama dia. Wah, aku akan berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan dia, Tuhan janjikan kalau kita setia, berjalan bersama dengan dia. Manis ya? Sampai Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku berjalan pada lembah bayang-bayang maut, apa dia katakan? Aku tidak takut bahaya. Lembah bayang-bayang maut adalah jarak tipis antara hidup dan mati, sebuah kengerian yang tidak terceritakan. Perhatikan, lembah bayang-bayang maut, sebuah kengerian yang tidak terceritakan. Jarak tipis antara hidup dan mati. Kecil, tapi pada waktu saya dioperasi di Singapura, klep jantung, ini kan di black, jantungnya kan dikeluarin, terus jantungnya di black lagi kan gitu. Ya, jadi diganti lagi klepnya. Saya waktu lihat fotonya, wah jokinya juga gitu ya. Jadi bukan cuma kalau bypass kan masih mending jantungnya nggak diletak aktif, jadi saya lebih high risk lagi. Di black lagi jantungnya, diganti klepnya. Jadi saya napas pakai napas buatan, mesin kan. Jadi begitu saya lepas dari bius begitu kan, mulai sadar, dokternya kasih tahu hati-hati ya, ini nanti saya mau cabut. Tapi pada waktu itu berat, ya, terus antara dengar, ngerti, nggak ngerti, karena fly kan begitu ya. Ya siap-siap ya, mau dicabut ya, udah kasih tahu semua nih. Oke, jadi kau cabut berat, oke, tiba-tiba seperti kehilangan nafas. Oke, udah dicabut, benar, waduh. Mau pindah sama mesin itu ke jantung, kayak disembelih gitu ya. Wah, saya betul-betul takut dan setengah mati dalam pengertian kayak udah gak napas, napasnya hilang gitu. Terus napas, lalu saya sekejap pikir, ngeri sekali. Padahal ada dokter gitu. Ini kan bagian dari pengobatan, bagian dari operasi. Bayangkan kalau enggak. Tapi Daud bilang apa? No, aku datang. Karena Tuhan adalah gembala. Hebat ya. Maka saudara yang kekasih, berjalan bersama dengan dia, artinya sebuah jaminan yang luar biasa. Lembah bayang maut pun gak masalah. Padahal masalah kita, jangankan lembah bayang maut kan gitu ya. Lembah yang dangkal-dangkal saja pun yang tidak terlalu dalam pun sudah membuat kita menjadi kisruh dalam hidup ini. Dia jamin. Dia anugerahkannya pakai sebuah garansi yang luar biasa menyatakan engkau akan layak menghadap Bapa. Dikasih bagian selesai? No. Di hadapan Bapa, aku akan mengakui engkau adalah murid, engkau umat punya. Bukankah Yesus pernah berkata, barang siapa mengaku aku akan mengakui dia di depan Bapa. Barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Hebat. Menyangkal tidak sama dengan mengatakan aku tidak percaya. Itu satu bentuk dalam statement. Tapi menyangkal juga sama dengan gak ngomong, tapi hidup kita sudah mengatakan dia tidak. Hati-hati. Jadi ini bukan sekedar ngomong, aku tidak percaya dia, tapi kualitas hidup kita yang tidak menunjukkan takut pada dia sudah sama dengan menyangkal dia. Maka dia tidak akan melakukan itu. Oke, itu pikirkan baik-baik ya. Sama seperti Yudas. Yudas kan gak pernah keluar ngomong ya kalimat kan, aku udah percaya Yesus. Mana pernah dia ngomong? Yang menyangkal malah siapa? Petrus. Aku udah kenal dia, tapi dia berbalik. Tapi Yudas, totalitas seluruh hidupnya menyangkal Yesus. Dia hanya memikirkan uang dan uang dan uang dan uang dan uang untuk pundi-pundi Yesus. Konsultasi teologi kemarin, minggu ini, edisi yang akan datang ini tentang Yudas. Kasihan sekali Yudas, ikut Tuhan tapi juga
Nah kembali lagi, maka kita melihat bagaimana Kristus menjanjikan hal yang luar biasa. Awas, ini virus yang masih tersisa, saya sebut virus sardis. Virus sardis pertama yang mewarnai gereja di dalam pertikaian, keuangan, kejujuran, kesetiaan. Oke. Saya kira ini menjadi sesuatu yang paling mengerikan. Uang. Mana mungkin sih gereja nggak perlu uang, betul ya? Pasti gereja perlu uang. Lah kita kan mesti bikin kebaktian yang pakai uang. Ya ruangannya uang, semua uang. Tetapi kalau kita menganggap uang itu segala-galanya, hancur lagi. Ya. Banyak orang kaya kasih saya uang. Pak Bingman untuk keluarga. Pak Bingman, kadang-kadang saya tidak ngerti. Toto tanya nomor rekening ke kantor atau nanya ke saya. Toto kirim lagi begitu. Tapi saya selalu punya prinsip. Tidak ada orang pernah kasih saya uang. Tapi Tuhan titip uang sama orang, lalu orang itu kasih saya. Saya hormat sama Tuhan yang nitip. Saya terima kasih sama yang dititipin. Itu saja. Ini prinsip saya. Jujur saja loh, hati kecil saya pengen baik-baik sama mereka yang baik-baik. Yang orang kaya kalau ngasih jut itu bukan 1, 2, bukan kecil buat mereka. Ada. Saya hitung-hitung kalau saya deketin. Wah, yang namanya pektiau itu mati sok. Apalagi semua pektiau. Tapi ini yang saya takut. Jujur, saya takut. Saya suka sih. Enak rasanya. Ya bisa jadi babi panggang, bisa jadi apa nih, segala macam sudah. Enak banget. Tapi kalau saya jual diri saya, maka prinsip saya adalah prinsip saya. Ya. Saya pernah saya khotbah di antara 500 orang. Ya. Sebagian dari mereka adalah pemilik-pemilik perusahaan, big boss semua. Itu kelas owner, bukan yang kerja. Yang lain mah profesionalnya ya udah numpuk di situ. Saya udah bukan itu lagi ya. Kita nggak bicara dengan presiden, direktur bukan pemilik. Dan saya mesti khotbah. 7 menit itu saya bingung mesti khotbah gimana. Yang saya siapkan itu, waduh kalau saya ngomong gini terlalu keras. Ini bapak belur nanti begitu ya. Kalau terlalu keras mereka sakit hati atau tersinggung, besok gue mau diundang lagi, wah repot juga ya. Saya kan pengennya diundang lagi, malu orang kaya kan, supaya panjang ceritanya kan gitu. Ini gimana ya? Berat loh 7 menit. Wah, kompromi saya mulai. Duduk, ini uang ini tadi. Baru 7 menit sambil terus berdoa baru saya lepas. Sesudah 7 menit saya lepas khotbah, omong apa adanya. Aduh, baru saja mereka makan. Ya sudah saya babat ya. Ya, tahan selesai. Lalu yang berapa lama lagi kemudian saya mesti khotbah di depan salah satu orang top, ya orang kaya besar. Depan-depanan gitu ya. Saya mesti khotbah. Tapi itu sudah puji Tuhan 5 menit. Jadi saya suka gitu. Aduh gila nih, mati gue nih. 5 menit itu pun saya bingung. Saya mesti ngomong apa. Saya tahu benar hidup dia kayak apa. Kalau saya ngomong khotbah ini ngantem dia. Kayaknya kan ngantem dia kan gitu kan. Nah akhirnya nggak mau tahu lagi dah. 5 menit lolos lagi. Tapi saudaranya saya belajar dari apa ya. Tuhan ajarkan hal yang luar biasa. Waktu di sana Bingman, maklum lah kita tuh muda, dia sudah tua. Ya. Dia big boss, kita Bingman. Beda kan. Sama-sama big sih ya. Cuma dia big boss, kita big man kan gitu. Big man, bagus. Tapi kalimat yang berikut loh saya kaget. Semua pendeta kalau khotbah selalu nyenangkan publik orang. Kamu jujur kalau khotbah. Kaget loh saya. Hah? Kaget loh saya dengar itu. Untung Tuhan, thanks Lord, hatiku bersyukur. Coba kalau tadi saya khotbah kompromi, kan dia bilang apa? Big man, kamu cuma menambah list saya saja. Pendeta kacau kamu. Apa tak kacau? Habis itu kita ketemu, ngobrol-ngobrol. Terus dia cerita semua itu. Saya memang dosa sama Tuhan, saya kacau sama Tuhan, saya salah sama Tuhan. Sekarang saya janji, ya saya mau bangun ini, saya mau balas semua, saya mau minta ampun sama Tuhan, mau tebus semua dari Tuhan. Jadi dengan uangnya dibuat balon sana bangun sini. Om, bukan gitu. Kasih Tuhan tak boleh dibeli. Kenapa? Terus saya ngomong sama dia, Om kasih uang 2 semua mah percuma. Kalau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang penting sungguh-sungguh ikut Tuhan, uang kan nomor 5. Oh begitu ya? Terlalu mudah ya? Dia pikir kalau sudah kasih uang, karena dia sudah taruh di satu tempat, saya tahu dia dulu 50 apa berapa puluh M dia tahu. 10 ya? Ya bukan bicara 10 juta, 10 M. Tahu sih. Lalu pikir semua beres, ya kan tadi.
menyenangkan adalah waktu saya masih satu kali. Saya pikir-pikir kan kalimat saya ini berat juga ya. Bukan itu, gitu. Sebenarnya kita mau pulang saya baru berkata teks. Jujur saudara, tak gampang ngomong. Mau kita bicara jujur ini, aduh berarti setengah mati. Berat, karena gak banyak orang suka. Ya, gak banyak yang suka ya. Tapi ini harus setia. Kesetiaan ada dalam dua kategori. Ya, pistos itu dalam bahasa Yunani mengandung dua makna. Iman satu, ya, artinya tetap percaya Yesus itu Tuhan, diancam pun enggak. Setia kedua, ketika kita datang ibadah terus, ya kan ya. Tapi setia itu ada dua, kuantiti, quality. Setia kehadiran itu kuantiti. Tapi setia beriman, itu quality. Iman itu akarnya dari setia. Nah, Tuhan mau supaya kita hati-hati. Virus sardis jangan sampai menghalangi. Ya. Nah, disinilah sebetulnya kehidupan yang sungguh-sungguh yang bisa kita jalani. Di mana akhirnya kita bisa mendapatkan janji anugerah dari Tuhan itu, ya, maka kita harus memperhatikan seluruh apa yang diperingatnya kepada kita, ya, bagaimana dia mau kita bangun kuat sempurna dan hati-hati. Dia tahu semuanya apa yang kita kerjakan, kalian tersembunyi di hadapannya. Ya, saya bisa menyenangkan saudara, saudara bisa menyenangkan saya, tapi awas, yang di atas sana tahu apa semuanya, ya. Dan jangan sampai kita jemaat hidup yang mati karena hanya ritual minus spiritual. Kompromi, kita munafik memisahkan kehidupan gereja dan kerja, berbeda kata dan perilaku, integritas kita tidak ada. Ya, kita hanya sekedar memiliki aktivitas pelayanan, tampilan gereja yang oke, jemaat yang banyak, organisasi yang bagus, tapi semuanya nanti. Ya, kita hanyalah si pemilik kain wol putih yang notabene sudah ternoda sehingga tidak ada harganya. Sardis, mati di dalam hidup. Oke, saya berhenti sampai sini. Coba saudara mencermati situasi gereja yang ada di sekitar kita, lalu saudara mulai bertanya, begitu ya. Nah, sekarang kita berinteraksi satu dengan lain. Baik, yang mau tulis boleh tulis, nanti tulisannya dikumpulkan, ya, untuk kemudian nanti saya pakai, ya, apa nanti dibawa ke depan. Tetapi yang mau bertanya langsung boleh angkat tangan. Silakan. Yang mau tulis boleh tulis. Ada gini gimana, ada gini gimana, gitu ya. Tapi kita tidak perlu menyebut nama gereja A, nama gereja B, pendeta C, gitu ya. Silakan ikut saja etika, gitu ya. Silakan. Ya, ke sebelah sini. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, tadi kalimat berbeda kata dan perilaku. Saya pergi ke salah satu persekutuan ya. Di situ kalau berdoa itu pintar sekali gitu ya. Terus ketua gitu ya, misalnya yang lain-lainnya itu berdoanya bagus. Terus pokoknya kompak banget gitu ya. Terus aktif gitu ya. Mereka mengadakan selalu suntuk dan segala macam. Tapi heran. Nah, kenapa ini organisasi yang begitu bagus kelihatan dari luar ya, itu udah dipuji-puji banget. Kok ternyata di dalamnya orang-orang itu hutang sama orang itu nggak mau bayar, sampai rumahnya itu didatengin, didatengin lari gitu ya. Terus di dalam persekutuan itu sama satu sama yang lain itu saling musuh dan selimut. Tapi kalau dalam acara kebaktian itu luar biasa gitu loh, bagus sekali. Wah, pendetanya kalau akan bayar seperti tadi gitu, hanya menyenangkan karena ini kan duit ya, menyenangkan. Nah, saya bingung gitu ya dengan persekutuan seperti ini. Oke. Sebenarnya kenapa gitu ya? Oke. Kalau bingung gampang, jangan di situ lagi ya, di sini aja. Itu satu. Di sini Anda boleh caci maki saya. Saya lebih suka caci maki dalam pengertian dikritiki ya, baik, tapi saya pikir memang betul juga. Walaupun saya mungkin kesel, jengkel karena saya juga suka dikritik pada dirinya. Oke. Tapi itu saya pikir-pikir itu jauh lebih baik supaya saya tetap. Tetapi ada orang lain yang memang punya tujuan dan motif yang lain. Ya, fakta-fakta itu ya seperti ini. Kenapa? Ya
Ya memang itu modelnya. Karena maafkan saya, menjual Injil dan memberitakan Injil beda-beda tipis. Sekarang lebih banyak penjual Injil daripada pemberita Injil. Ya, lebih banyak penjual Injil daripada pemberita Injil. Sehingga mereka itu dari jualan Injil. Mestinya mereka itu dari Tuhan. Tuhan punya. Saya bilang, kenapa bilang penjual Injil? Udah punya tarif misalnya. Kalau khotbah ini kok uangnya kurang nih. Tarif saya biasanya sekian. Ya kan? Milih-milih. Ya, yang bayarnya kecil nggak datang lagi, yang bayarnya gede rajin sekali, nggak diminta pun mendaftarkan diri. Ini fakta, karena semua jadi penjual Injil. Yang ketiga, kita waktu jual Injil itu adalah khotbah kita mesti cocok sama yang benar, supaya yang benar senang. Karena kan barang dagangan. Nah, kalau sudah tahu begitu, mestinya makanya saya katakan tadi, memang cuma satu sih itu ada, ada. Itu jadi warna. Yesus sendiri dia jungkir balikan apa? Apa yang Yesus jungkir balikan? Bait suci. Coba bait suci disucikan itu gimana? Mestinya Yesus pergi ke mana? Ke naik klub dong, ke tempat judi gitu. Kok yang perginya ke bait suci? Karena bait suci sudah dari tempat judi. Jadi itu di zaman Yesus sudah. Tempat itu ada tempat di halaman gitu ya. Tempat penukaran uang, lalu jual binatang. Kalau orang beli binatang di pasar jauh lebih murah, kira-kira 10% lebih murah. Ya, antara sampai 15. Oke. Tapi kalau beli dari pasar ya, kuranglah apalah nggak bisa jadi korban. Kalau beli dalam bait suci pasti diterima jadi korban. Kok lebih mahal? Nah, itu antara imam sama pedagang. Jadi imam menebuskan dosa kita, saat bersamaan dia menambah dosa kita. Tragedi ya? Tragedi sekali. Tapi itu lagi lupa. Makanya Yesus marah, dia jungkir balikin semua. Jadi tempat yang paling gak suci itu ternyata bait suci. Ya, hati-hati loh, di Taman Eden Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan apa itu? Adam segera jawab apa? Bukan aku. Dia cuci tangan ya. Perempuan yang kau berikan. Tanya lagi, apa kenapa kau makan? Bukan aku. Ular, tanya, ular. Memang aku. Jujur saja. Jadi ular paling jujur. Ada mau? Ya, itu memang dari dulu ya. Jadi memang ini petanya, ini situasinya. Dan situasi ini memang banyak sekali. Nah, karena itu kita mesti punya sikap. Jangan sampai kita terkena virus ini. Karena lama-lama pertama kita bisa jadi jengkel. Ya lucu juga ya. Kalau kita datang jengkel, gimana kita mau kebuktian? Mereka udah tahu. Tuhan Maha Kuasa memelihara kita. Lalu kemarin juga berdebt kolektor kan begitu ya. Utang nggak bayar kan kacau juga. Jadi kita ngisi pelan-pelan jalan. Sudah jangan terlalu pusing. Ambil saja jalan yang lurus. Tetapi ini nggak pernah habis sampai sudah. Pasti ada. Maka jangan di situ. Artinya jangan ada pada virus-virus yang berbahaya. Oke, yang berikut. Silakan. Kalau ada kertas dilambaikan supaya bisa diambil ya. Ya. Silakan. Berkaitan dengan tema. Ya. Mati di dalam Hidup. Saya ada, mungkin ini pengaruh lama ya. Ada yang dikatakan dying while living, jadi mati seperti kita hidup, atau hidup tetapi mati. Nah, ini konteksnya mana yang lebih cocok dengan yang sekarang, Pak? Oke. Di dalam penjelajahan Buddhism, ya, Konfusisme itu mengatakan ada yang tiada. Oke. Kalau Buddha ada itu tidak real. Kalau Konghucu ada yang tiada. Ada yang tiada dari Konghucu adalah sebuah pengembangan filosofi. Oke. Ini gelas. Waktu saudara lihat gelas aqua ini apa komentar saudara? Apa yang saudara lihat? Air. Terus apa lagi? Bentuknya bulat, aqua, bla 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 segala macam lah ya. Pasti saudara melihat berkata apa yang saudara lihat saja. Saudara tidak akan pernah berkata apa yang saudara tidak lihat. Padahal ada yang paling penting dari ini, yaitu ruang kosong di mana air ini ada. Ngerti nggak? Kalau nggak ada ruang kosong itu nothing ini. Karena nggak bisa nampung ada, tapi tidak ada. Lah ruang kosong kok? Kan nggak ada kan? Justru ada. Karena ada ruang kosong maka ada air. Nah begitu pula hidup digambarkan Konghucu menjadi sesuatu. Hidup kita ini akan ada kalau kita tidak ada. Persoalannya siapa yang ada? Nah itu nggak terbereskan. Paulus menjawab, adapun hidupku ini bukan aku, tapi Kristus hidup di dalam aku, menghidupi aku. Maka pergumulan persoalan pemikiran Konghucu di making clear oleh Paulus. Ini kumpulan Alkitab.
Ya, sehingga memang pemikiran-pemikiran Buddhisme ataupun pemikiran-pemikiran di dunia para guru-guru sudah dari India itu kan kata-kata bijak banyak. Nah, yang mereka maksud itu adalah semacam suatu penyampaian diri yang bisa dikerjakan dengan di menahan keinginan-keinginan kita, tetapi sebetulnya menimbulkan keinginan baru, sama sih keinginan itu juga. Cuma keinginan itu berbeda kualiti. Kalau kemarin saya mau mukul orang, sekarang saya tidak pengen mukul orang lagi. Ingin saya juga, ingin pukul, tidak ingin pukul, tetapi kan tentang saya semua. Tapi bukan tentang God kan gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi lain sekali. Sehingga kita kalau dikatakan mati di dalam hidup, ya ini tragis. Bagaimana hidup dalam mati? Itu lebih indah. Karena dia menghantam fenomena. Fenomenanya kita hidup, tapi mati. Kayaknya orang ini gak berdaya deh. Kayaknya orang ini babak belur deh. Wah, dia mau dibawa ke salib, tapi sebetulnya dia hidup. Nah, itu kalimat Yesus. Waktu Yesus dibawa ke kayu salib, perempuan Yerusalem teriak apa? Nangis. Yesus bilang apa? Stop. Jangan tangisi aku, tapi apa? Tangisi dia. Bener dong Yesus ditangisi. Oh, mau disalib kok. No. Aku tak apa-apa. Aku cuma tersalib. Tetapi aku sedang menuju rumah Bapa. Tapi kalian mau kemana? Kalian belum tahu. Kalian seperti ayam yang kehilangan itu. Maka saya kalau khotbah Yerusalem, saya bawa orang, selalu saya ingat ke Yerusalem. Orang kan lihat Yerusalem itu, wah Yerusalem indah, tempat gini deh ya. Bayangannya ya. Saya selalu ingatkan. Justru sisi baliknya Yerusalem. Karena terakhir kali Yerusalem menangisi, apa Yesus menangisi itu? Yerusalem itu seperti ayam yang kehilangan induk. Tragis kok itu terakhir. Bukannya ada bagus kan? Ada Yerusalemnya megah, tapi kasihan. Engkau seperti ayam kehilangan induk. Engkau nanti. Karena mereka membunuh ya. Bait Allahnya mungkin hancur oleh Raja Titus dan bawa ke karut-karut. Jadi kembali mati tapi hidup itu indah. Hidup mati di dalam hidup itu indah. Tapi kalau hidup di dalam mati itu yang bagus. Mati di dalam hidup itu yang bagus. Tetapi tetap ya awas ya. Kalau dibilang hidup di dalam mati karena dia sudah mati pada dirinya, yang hidup siapa? Kristus. Kalau dalam dunia umum para guru itu beda sekali. Itu tentang dia saja yang mengendalikan dua keinginan. Mati terhadap hawa nafsu, tapi memunculkan keinginan baru yang disebut sebuah keinginan yang ilahi, tapi tetap pada batas-batas. Nah itu sebab kalau saya berdialog dengan orang-orang kejawen begitu ya, orang-orang free thinker, saya bisa ngerti kemana lagi. Karena mereka sebenarnya membangun dirinya menjadi God. Saya mati yang lama about human, and now I'm alive as a God. Dan dosa juga dia dapat Tuhan kan, lebih parah lagi Tuhan lebih ngamuk lagi kan, kurang ajar kau kuasa ini kan begitu kan. Tuhan maaf. Kenapa itu? Tapi pengikiran bijak banget loh. Bijak banget gitu ya. Luar biasa. Ya, saya lagi baca-baca Zen Wisdom. Kemarin tadi saya baru ngomong satu. Kalau nonton TV, kalau saudara tanya mana yang menarik ceramah-ceramah, saya ceramah Kongfucu Buddha itu jauh lebih menarik bagi saya ketimbang ceramah Kristen yang di TV ya. Bobotnya itu. Karena saya malunya. Yang Islam pun beberapa sekarang bobotnya dalam. Karena sekarang yang Islam sudah mulai filosofis. Kecuali yang kayak Jeffrey apa begitu ya. Itu kan belum baptis. Tapi ada beberapa orang yang saya perhatikan itu, wah filosofis dan kalimatnya menarik. Hebat sekali. Ya. Tapi kalau Buddha itu memang keagungannya. Kongfucu kan belum banyak yang muncul. Karena dulu kan Kongfucu dilarang di sini. Tapi kalau Buddhism itu karena antara dan hidup sekarang menuju ke nirvana sebagai sebuah perjalanan yang berputar, maka dia harus menemukan kehidupan dalam perputaran yang luar biasa. Muter terus kan, hidup mati, reinkarnasi, baru lepas ke depan. Sehingga bagi Buddha sebetulnya hidup dan mati adalah perjalanan maya. Hidup tidak real, mati pun tidak real. Karena hidup akan mati, mati pun akan hidup lagi. Menarik ya? Tapi di sini final deh. Dia hidup. Gitu. Jadi itulah the quality of Kristen itu beda sekali. Tapi semua kalau permukaannya yang mirip-mirip ya, mirip-mirip loh. Maka banyak sekarang pengkhotbah Kristen sebetulnya mengutip pendapat-pendapat psikolog. Positive thinking lah, potential thinking lah, power of mind lah, itu jawaban semua. Kayaknya Kristen tapi enggak. Karena dia statementnya bisa mirip, tapi basic kepada statementnya beda beda.
pikirkan Konghucu punya kalimat ya, ada yang tiada. Hebat. Hah? Maka dia mengatakan pada orang-orang pada, hai orang-orang China, berikan anakmu pengetahuan, ia akan punya masa depan. Ini saintifik murni. 500 tahun sebelum Kristus. Pikirkan, belum ada yang orang dia sudah hebat ya. Saintifik. Berikan anakmu pengetahuan, karena dia pikir dengan pengetahuan, dengan pencerahan orang mengerti kebenaran, orang mengerti kebijakan, kejujuran. Karena zaman dulu di China orang semua main silat, potong semua kan? Maka era sastrawan itu sangat kuat dengan Konfusius itu. Pemikir-pemikir sastrawan itu China ya. Jadi menarik. Tetapi Alkitab itu tinggi sekali, hebat sekali. Semua pergumulan zaman dijawab. Pertanyaan Konghucu, pertanyaan dari Buddhism, Buddha ya, pertanyaan Socrates, what is the truth? Apa itu kebenaran? Dijawab, I am the truth. Yesus yang top. Indah ya, menarik. Oke, ada lagi? Ya. Dan saya melihat juga di dalam Wahyu ini kan Tuhan juga berbicara Ya. langsung kepada Yohanes. zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang. Oke. Zaman mereka Tuhan berbicara, iya. Zaman mereka Tuhan berbicara, iya. Zaman kita Tuhan berbicara, iya. Tapi bentuk pembicaraan itu agak berbeda. Pertama, Tuhan berbicara kepada Abraham, kepada Isa, indirectly. Belum ada kitab. Lalu Tuhan berbicara kepada umat lewat Musa, gak satu-satu umat. Oke, gak satu-satu dia ngomong, hukum pertama, hukum kedua. Dia ngomong sama Musa, Musa bukukan, lalu Musa menyampaikan, hai umat Israel. Udah jadi lain kan? Abraham personal, Nuh personal, Isa personal, Yakub personal, semua ngomong, tapi tidak jadi buku. Itu patriarkal. Begitu Musa, dia menjadi perwakilan dari semua umat. Musa ngomong sama umat. Oke, terus nabi-nabi ngomong. Selesai kan? Sehingga seluruh kitab nabi ini dipakai lagi ngomong untuk orang Israel. Termasuk Yesus khotbah sering mengutip dari perjanjian lama. Pakai lagi ngomong sama orang Israel. Lalu Rasul harus melengkapi. Apa cerita yang dilengkapi? Para nabi menunjuk kepada Yesus sebagai yang dinantikan. Nubuat 3 nabi selesai. Lalu para rasul mulai ngomong Yesus itu sebagai gereja. Ya, gereja yang kita pahami sekarang. Maka Rasul ngomong, umat ngerti. Sesudah selesai, final, tutup jeglek. Udah kan ya? Nah, inilah kita baca. Masihkah Tuhan ngomong? Masih. Tapi dia memberi kita hikmat untuk mengerti isi Alkitab yang lebih dari cukup. Itu sebab saya tidak terlalu percaya dan tidak bisa terima wahyu baru. Ada seorang dapat wahyu, saya tidak bisa terima. Berdosa saya kalau terima. Lalu ada satu orang pernah dalam diskusi begini, lalu saya jelaskan isi Alkitab. Dia bantah pendapat saya. Dia bilang, gak bisa Pak. Tuhan bilang begini. Oke, boleh Pak tunjuk ayatnya di mana? Oh, ini bukan, dia tunjuk ayatnya benar-benar. Saya jelasin ayat ini maksudnya begini, bukan ini. Saya kira Bapak salah. Oh maaf, ini bukan cuma pakai ilmu tafsir. Saya ini memberitahu Tuhan dari surga. Amatan kan? Ini wahyu yang datang dari surga. Kalau begitu, udah dia ngotot, sorry Pak, saya cuma percaya Alkitab. Sudah final, selesai. Oh tidak, Alkitab memang sudah selesai, tetapi wahyu baru masih jalan terus. Kalau begitu, diskusi jangan dilanjut. Saya tidak bisa berbicara di wilayah wahyu. Silakan Bapak ambil wahyu itu, saya balik Alkitab saja. Saya nggak mau terus diskusi. Terus lanjut saja. Saya bilang pantang bagi saya mendiskusikan sesuatu di luar Alkitab kalau kita bicara Alkitab. Ya teruskan saja wahyu itu kan gitu. Ya, karena saya tahu Wahyu Somri udah meninggal saya bilang. Ya, tidak ada lagi kan gitu ya. Jadi ini harus dipahami. Jadi Tuhan bicara sampai sekarang, yes. Kepada saya dia bicara. Hati nurani saya bangun. Ya, ya Om. Dan kepada semua kita. Kok saya tidak merasa Pak? Saya jawab gampang. Karena hubungan kita dengan dia tidak akrab, itu saja. Baca Alkitab, berdoa, pastinya kita naik nikmat hidup. Saya rasa puas. Itu saya jujur saja sampai sejauh ini ya. Yang saya tidak puas adalah perilaku saya. Saya masih rasa kurang puas dalam kategori hidup sebagai atau seperti yang Tuhan mau. Jujur. Ya karena saya malu kan dengan apa yang saya gumuli dari Alkitab. Waktu saya bisa, kok saya nggak gitu ya. Oke. Saya jawab ini dulu, bisa bantu Budi tolong bacakan.
baca jadi saya jawab yang mirip. Ada lagi yang mau langsung? Oke, ada 3 dulu ya. Ada dari sini ya ke sana. Oke, dari Pak Anton. Terima kasih Pak. Mendengar penjelasan mengenai jemaat sakti, di mana organisasinya baik, saya jadi berpikir bahwa mungkin banyak sekali di antara jemaat Tuhan, siapapun dia, baik yang berhasil ternyata dalam kehidupan, yang juga melupakan bahwa kehidupan kerja itu berbeda dengan kehidupan bergereja seperti Bapak katakan tadi. Saya mau bertanya kepada Bapak, karena saya pernah mendengar dan saya membaca bahwa Alkitab mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya lihat mungkinkah jemaat-jemaat saat ini termasuk kisah Sardis ini adalah karena tidak sesuainya hati dengan pikiran dan tindakan. Apakah Bapak setuju bahwa hati adalah pusat daripada sumber daripada pikiran dan sumber daripada tindakan? Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah manakala pikiran dan tindakan tidak sesuai dengan sumbernya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau kita melihat Alkitab, penempatan kata tidak bisa personal sebetulnya. Ya, artinya begini. Yesus mengatakan, jiwaku seperti mau mati rasanya. Lalu Mazmur mengatakan jiwaku mau memuliakan Tuhan. Sometimes disebut jiwa, sometimes disebut hati, sometimes disebut aku personal ya. Lalu orang mendokterkan, persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati, center point dari semuanya. Maka seluruh atribut ketubuhan hanyalah mewakili hakikat kemanusiaan. Itu prinsip pertama. Yang kedua, iman adalah sesuatu yang paling penting, yang menerobos segala sesuatu di dalam kehidupan. Maka dikatakan iman membuat kita percaya pada Dia. Maka percaya kita ekspresikan dengan hidup takut akan Dia. Sesudah kita takut akan Dia, maka Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka permulaan pengetahuan itu menjelajah, menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, sehingga hati nurani yang sudah busuk dimurnikan. Maka hati itu dimurnikan, sehingga arah hati itu diberi. Keinginan hati yang namanya motivasi dan segala macam. Nah itu mulai dimurnikan. Ya, nah itu mulai dimurnikan dari diri manusia sehingga manusia menjadi arahnya kepada Tuhan. Ya, tetapi hati yang kita bicarakan adalah hati yang sangat abstrak. Karena itu bukan level yang kita ngomongin ya. Hati itu yang mana itu sebetulnya kan ya? Maka sebetulnya hati itu bagian ada dari diri saya. Saya yang mau mengatakan. Tapi representasi hatiku, jiwaku itu sama semua begitu ya. Tetapi kembali kepada prinsip hakikatnya adalah iman yang kuat pada Tuhan, yang memberikan kepada kita takut akan Dia, dan takut yang memberikan pengetahuan, dan pengetahuan yang dilakukan. Kenapa kau lakukan? Karena takut pada Tuhan. Nah semangat ini berputar gitu. Saya tahu, saya lakukan. Dari mana kamu tahu? Takut Tuhan jadi sumber pengetahuan. Dari takut saya juga melakukan. Kenapa kamu lakukan? Karena saya takut. Kalau nggak lakukan dia marah. Dan itu terus berputar. Ya, waktu saya tahu, saya takut, saya lakukan. Waktu saya lakukan, saya tahu lagi yang kedua. Kan tadi tahu sebelum melakukan dan tahu sesudah melakukan itu pengalaman dua hal. Lalu begitu terus. Berputar tahu, lakukan, terus begitu dalam perputaran kita. Nah itu. Jadi kita mau bilang hati sih silakan saja. Tetapi prinsip basisnya dari iman memberikan kepada kita pencerahan. Ya. Nah sehingga itu menjadi pengalaman yang kuat. Sementara sebetulnya kalau dikatakan buah roh, sebetulnya itu yang paling tepat di Alkitab. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, terus. Nah itu adalah satu efek domino. Tuhan mengasihi kita, tahulah kita kasih karena kita dikasihi. Kasih adalah sebuah pemahaman plus pengalaman. Tahu kasih Tuhan, dikasihi pengalaman. Oke, saya punya kasih. Kasih itu mendatangkan sukacita. Sukacita itu membuat saya damai. Damai itu membuat saya benar-benar murah hati terus sampai penguasaan diri. Sehingga penguasaan diri membuat saya terkendali. Penguasaan diri dua konsep. Saya tahu Alkitab tidak menjadikan saya sombong, itu penguasaan diri. Kan gitu ya. Saya tidak tahu Alkitab membuat saya mencari, itu pun penguasaan diri. Saya tahu penguasaan diri sehingga saya tidak terjebak pada jalan yang salah, itu pun penguasaan diri. Ya, sehingga itu menjadi komponen dari apa yang disebut buah roh. Tapi buah roh itu sendiri satu, bukan 9. Karena bentuknya singular, bukan plural. Jadi bukan buah roh, tapi buah roh. Kalau karunia, itu plural. Karunia roh. Ini orang Kristen suka salah. Ya, sehingga sebetulnya kata tadi itu sudah ada di dalam buah roh. Ya, kita mau katakan sikap hati, oke saja. Ya,
kasih Pak ya. Jadi saya lihat itu Pak satu lagi ayat kan ada Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budi. Makanya tadi saya katakan bahwa hati itu selalu yang pertama. Kan yang kedua itu jiwa. Menurut definisi saya adalah hati dan pikiran adalah jiwa, mungkin seperti itu. Dan akal budi adalah tindakan kita gitu loh. Sebetulnya itu juga nggak mengatakan kedekatan, itu dari dalam. Iya. Personal keluar, Ya. makin keluar. Dan kalau Lukas malah tambah dengan segenap kekuatanmu. Dia 4 komponen mana ya? Itu jadi tidak mencari, itu lebih hati yang paling dekat. Ya, terus jiwa itu lebih ekspresif, akal budi itu lebih kepada logik sebetulnya. Ya. Maka seluruh pemikiran kita mesti pakai itu. Jiwa itu activity hidup, hati itu touch bukan personal. Ya, itu kalau yang di dalam konteks kasih kita tadi. Baru dikasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Betul ya? Maka semua itu menjadi bagian dari hidup kita. Maka takut akan Tuhan tadi balik lagi mendatangkan pengetahuan itu dalam konteks mengasihi Tuhan itu. Tetapi ingat ya, itu tetap merupakan satu paket. Jadi tidak sebuah akibat. Gitu ya. Dia satu paket yang datang maka dengan segenap aspek kehidupan. Maka Paulus tidak bisa misah. Paulus bilang apa? Persembahkanlah. Apa maksudnya tubuh? All your activity. Semua aktivitas yang dilakukan, tubuhmu harus memuliakan Tuhan. Itu dah ibadah yang menarik ya. Maka all. Tapi dia nggak bilang jiwa, nggak bilang roh gitu ya. Nanti karena apa? Kalau kita pisah, nanti orang bilang lagi diikut, bukan hati tapi roh. Waduh, wakilnya semua orang bisa. Nah ini terjebak lagi dari konsep trikotomi, dikotomi begitu ya. Nanti ini lebar lagi nih. Karena memang kita sekarang sudah banyak diracuni oleh pemikiran-pemikiran Plato. Ya, jadi Platonistik cukup mempengaruhi. Sehingga kalau Plato yang paling tinggi rasio, moral nomor 2, nafsu nomor 3. Kalau kita roh nomor 1, jiwa nomor 2, tubuh nomor 3. Sehingga timbul trikotomi. Dan itu sebetulnya memuji yang satu, meniadakan yang lain. Sehingga tubuh lebih rendah dari jiwa. Ini bahaya. Padahal Paulus bilang persembahkanlah bukan jiwa, apalagi roh. Yesus bilang jiwaku seperti mau mati, bukan rohnya, gitu ya. Ini menarik kalau kita pikirkan karena about totalisme. Tetapi itu seperti saya bilang tadi, pendekatan boleh, tapi pemutlakan jangan. Begitu dia struktural ya. Oke, good. Ya Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan saya, apakah model seperti ini dengan posisi mungkin porsinya bisa 30% atau 3 minggu dibuat seperti ini, ada interaksi langsung kita, jadi tidak melulu khotbah Ya. seperti ini. Saya sangat senang dengan model seperti ini. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, pertanyaan saya seperti tadi jemaat diaspora tadi, kita menghadapi rekan-rekan kita yang berpuasa ini harus seperti apa? Minimal apa yang sudah harus kita lakukan sebagai warga gereja terhadap saudara-saudara kita yang di luar gereja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai lembaga, apakah berani kita lembaga gereja, mungkin dalam beberapa bulan lagi ada Idul Adha, berani gak kita membuat sesuatu sehingga mereka pun dapat berkat? Ya. Itu saja. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, kalau di gereja ini 3 kali kita khotbah ekspositori, 1, 2, 3, minggu 1, 2, 3 ya. Tiap minggu keempat interaktif seperti ini. Tiap bulan, minggu keempat. Minggu 1, 2, 3 memberi saudara format struktur biblical, cara berpikir. Kalau dia seminar selalu tematik, jadi kita penjelajahannya bisa agak lebih luas. Kalau eksposisi dia dalam, ya. Minggu kelima kita pakai untuk KKR, penyedaran gitu ya. Jadi lebih kepada penginjilan semangatnya. Memang kita bikin komprehensif, sehingga ada pendeta khotbah di sini temanya bebas, di sini nggak berlaku itu. Ya, makanya pendeta kesini agak berat. Ini udah ada temanya, ada tujuan, jadi dia mesti persiapan. Kalau tema bebas kan enak, tinggal ngambil bahan khotbah yang kemarin sedikit lagi selesai. Kita enggak. Hari Jumat itu ada Antioquia Family Gathering. Ada bagian tertentu di mana doanya kita banyakkan gitu ya, tapi ada juga yang interaktif. Tapi pendekatannya ke karakter, pembentukan karakter gitu ya. Itu karakteristik. Maka di seminar itu juga untuk perempuan-perempuan khusus ada Antioquia Ladies Fellowship, ya.
Jadi tahun depan juga itu ada 7 wanita bermahkota. Itu kita akan ulang lagi tahun 2007 kali terus seri. Itu saya bawa 7 minggu betul-betul. Ya, sama nanti Antioquia Bible Course kita akan mulai lagi. Ya, saya lagi siapin bahan terus, doakan. Jadi karena waktu, capek, badan, segala macam semua juga mesti disiapin kan gitu ya, supaya itu jadi bermutu. Nah ini banyak sekali. Jadi Bapak bisa berinteraksi terus. Yang kedua, kalau kita bertanya bagaimana sikap kita pada orang yang berpuasa, saya pikir hormatilah. Bebas kita mau makan minum depan dia, tapi kalau tahu dia berpuasa, janganlah makan minum depan dia. Ingat ya, tidak dosa kita makan minum depan dia, tapi bisa jadi batu sandungan yang tidak baik. Dasar orang bisa rakus, nggak bisa tahan begini, mati kita. Hak kita makan tuh ya, tapi jangan biarkan itu lubang untuk dia mati. Yang ketiga, bisa kita berbuat baik pada waktu Ramadan gitu ya. Gak tahu orang lain, tapi saya kira sudah mulai banyak gereja. Tapi kalau reformata dari tablet kita, saya lupa lah, tahun lalu apa ya, atau 2 tahun lalu, kita itu selalu sebetulnya bikin bazar, ya pasar murah, ya bikin pasar murah supaya orang bisa beli, ya kita bagi-bagi. Dan ke saya, seringkali kalau Ramadan nggak tahu mereka tahu dari mana. Pokoknya kalau rumah saya datang aja panti asuhan muslim. Saya nggak tahu dia tahu saya pendeta apa enggak. Pokoknya mau kirim uang, tapi nggak tahu haram apa enggak. Iya saya kirim saja uang gitu kan. Cuma kalau saya lihat lagi perhatiin dia balas apa enggak. Kemarin itu saya kirim dia nggak balas, dia nggak ada laporan tanda terima apa. Aku dia datang lagi saya nggak kasih. Karena saya nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Tetapi di lingkungan saya, kebetulan lingkungan saya itu RT kita yang sudah besar. Ya, jadi kalau saya silakan, saya harus lakukan di rumah juga ya. Satu orang nggak berapa uang ya, kumpulkan semua hansip berapa sih di rumah kita. Ya, tempat saya itu udah pasti lah, kain sarung, biskuit, uang udah pasti saya kasih. Ya, kain sarung kasih biskuit, kasih uang, semua hansip. Saya kira begitu. Ya, ntar juga mereka lewat-lewat Pak Pendeta Pak. Ya, Pak Pendeta itu baik, kan itu yang kita mau ya. Bukan kita nih, tapi orang bilang pendeta memang baik. Soalnya kemarin ada satu orang di seminar, saya fakulti, aduh bapak ngomong itu, ini loh Pak, tetangga kami itu ada pendeta baru masuk. Sampai Pak RT-nya berkeluh kesah, diketok, uang tagihan iuran, uang keamanan, nggak bayar. Diketok selalu nggak keluar, padahal ada di dalam orangnya. Celakanya pendeta lagi. Ini gimana Pak? Saya bilang kamu kan orang Kristen. Datang untuk dia pada waktu tertentu kasih tahu dia. Ini jadi batu sandungan di warga. Nanti malah dia marah. Nggak apa. Dosa nggak Pak? Ada aku bilang kalau itu yang kau lakukan dosanya, kalau memang dosa ya aku yang nanggung diri. Saya rela nanggung dosa orang ngomong benar. Karena saya tahu nggak bakal dia dosa dia. Itu cuma perasaan dia kan. Saya jamin dia nggak dosa ngomong itu. Tuhan marah suruh dia. Nah di warga saya ada gitu yang deblek begitu ya. Sampai sekarang saya pusing juga. Jadi kalau dia ngambil surat gitu, kemarin keluarga pada cengkel loh, kamu gimana sih? Oh enggak Pak, saya nggak ada di rumah bla bla bla. Padahal di dalam. Tapi memang ini warga satunya ada antik orangnya ya. Tapi ini kan kalau pendeta kan pusing kepala kita. Gimana sih ya? Nah jadi saya kira memang harus hati-hati. Ya, pendeta juga harus kudu siap-siap. Maka kita berinteraksi. Harus. Ya, jangan menjauh. Kan kalau mereka kan haram mengucapkan selamat Natal misalnya. Nah, kita mari ucapkan selamat Lebaran. Diterima suku ya sudah. Tapi kita lakukan. Jangan haramkan diri kita, ya. Tapi jangan bilang selamat Lebaran Yesus memberkati. Kurang ajar itu. Jangan gitulah ya. Ekstrim banget kita mesti ngomong begitu. Itu kan ngajak perang namanya. Bijak dikit lah ya. Selamat Lebaran minal aidin wal faizin. Kenapa rupanya? Begitu toh, assalamualaikum, ya assalamualaikum kan nggak salah. Itu kan bahasa Arab. Sebelum orang Islam pakai, orang Islam sudah pakai itu. Orang Kristen di Arab dulu, ketok-ketok ya assalamualaikum. Mau pakai bahasa apa lagi? Ya bahasa Arab itu. Kristen sudah jauh lebih dulu 600 tahun sebelum Islam. Ya, jadi good lakukan. Jelas. Oke. Siapa tadi? Hebat ya. Satu lagi. Oke. Terus Pak Manurung lagi ya. Silakan Bet, pertanyaan Bet. Gini Pak, yang saya mau tanyakan tadi dikatakan bahwa di Jemaat Sarvis ibadahnya hanya ritual. Sementara banyak orang Kristen mengatakan mungkin menuding atau menuduh kepada gereja satu lain gitu. Dikatakan tidak roh gitu kan. Sementara ibu yang bertanya pertama kali itu mengatakan ada pertikaian, ada hutang nggak bayar, tapi
Yuk pergi ke diskotik, buk, omong kosong kalau kaki kita nggak goyang. Oke? Waktu saya honeymoon sama istri saya ke Bali. Istri saya kan baik-baik ya. Kalau saya kan nakal-nakal dulu baru baik kan gitu. Istri saya kan baik terus-terusan. Ke diskotik itu. Ngapain? Ya kita kan berdua, ayo jalan. Gak tau saya ada nggak di sini dia. Saya ingat benar di sana. Gue berani taruhan, lu pasti goyang dari sini. Gue mati pun gini. Ya udahlah kalau gitu kita masuk. Ya kita mesen kok ya, nyanyi dangdut 1 menit, biasa 5 menit, setia batu karang yang teguh. Cuma di 9 menit kaki udah dasar terbang goyang. Nah itu kaki lo enggak. Nggak bisa enggak lah. Ya makanya saya jujur kalau saya disuruh ke sana melayani orang sana, maafkan saya. Saya nggak mau masuk ke diskotik. Ngerti maksud saya? Bukan saya anti. Artinya kalau di situasi begitu, saya nggak terlalu yakin. Situasi itu Tuhan mau apa enggak? Kecuali Tuhan suruh, saya nggak takut. Lebih bagus saya kalau bang singa daripada ke diskotik. Ngerti ya? Lebih bagus saya kalau bang singa lah. Ya. Nah dulu ada satu mahasiswa teologi, lalu pergi pelayanan. Mereka katanya imannya kuat sekali, mereka pelayanan di Raden Saleh. Raden Saleh itu dulu ada tempat pelacuran. Ya, sekarang sudah tutup. Udah mereka pelayanan di sana dari mahasiswa STT. 3 orang masuk, yang cuma 1. 2 gugur. Kena diinjili oleh injil yang lain. Ini terus story loh. Jangan main-main makanya. Jadi kadang-kadang kita sok apa please lah. Kalau Tuhan suruh kalau nggak jangan coba. Ya spesifik pengajaran itu, spesifik plan itu Tuhan juga punya aturan main kata-kata. Sehingga kembali kepada nyanyi itu hanya emosi mah gampang. Siapa yang nggak exciting kalau lihat taste dari dulu? Apa-apanya dong gitu ya. Nah jujur lah kita, nggak melotot kita ngeliat dia. Siapa yang nggak melotot kalau ngeliat India nyanyi kan? Tumire hai cai matanya kelingking. Woi. Kita juga semangat banget gitu ya. Apalagi dilpu. Mana si Kodil kan gitu. Dia muter-muter. Wah, kita juga nonton asik kan gitu. Omong kosong enggak? Iya nonton misalnya ya, saya perhatikan modern dance misalnya ya, dipasang di tinju. Sekarang kan dipadukan kan antara kekerasan dan seks, kan gitu kan? Itu nonton itu kenapa mas semangat semua orang? Tinggal diganti aja nyanyinya kan, dalam Yesus tapi seks. Kita bersaudara tetap orang nafsu. Yes, you nyanyi bagus, musik bagus, semua bagus saya jamin itu. Penjahat pun datang bagus semua. Kalau Michael Jackson nyanyi lagu gereja, kita bisa nangis. Karena dia mampu menyanyi dengan hebat. It's touch illusion. Yang dia sentuh emosi kita nangis. Tapi jangan bilang kalau nangis sama dengan dijamah Roh Kudus. Salah. Saya pernah khotbah waktu itu kita di sekolah minggu. Sesudah selesai khotbah kayak mana? Saya banyak yang bertobat nangis gitu ya. Terus saya ikut juga melayani masuk kelompok. Saya tanya nih, kamu kenapa tadi maju ke depan? Kamu nangis. Yang satu bilang, iya kak saya nangis, kasihan Tuhan Yesus disalib. Kurang aja. Dia kasih nama Tuhan Yesus gimana? Karena saya juga disalib. Jadi dia kasihan, dia nangis. Kacau nih. Saya jadi penasaran kan. Akhirnya saya keluar dari situ, kelompok itu pindah lagi kelompok lain, cuma nanya-nanya gitu. Tadi yang maju-maju ini siapa sih yang terima-terima Yesus begitu kan? Yang kedua ada lagi apa? Unik lagi. Kenapa tadi kamu maju angkat tangan? Tadi maju iya, angkat tangan iya ke depan iya. Kenapa? Iya waktu tadi sapa kakak tantang gitu, saya lihat teman saya kiri kanan, pada angkat tangan, yang kiri angkat tangan, kanan angkat tangan, ya saya angkat tangan gitu. Karena kiri kanan. Gila. Lalu kita mau bilang apa ya? Akhirnya saya waktu itu belajar dari waktu saya dulu sekolah dulu saya belajar. Saya waktu orang angkat tangan saya nggak berani bilang itu semuanya di Indonesia betul-betul. Saya nggak tahu. Di Kalimantan tiap kali kita bertiap ratusan orang maju. Ratusan orang itu kemarin tuh jadi hamba Tuhan waktu sama ini itu berapa? Ratusan lebih juga. Itu hamba Tuhan loh, belum yang bertobat. Mau jadi hamba Tuhan ratusan. Apa nggak pusing kita bikinnya juga ratusan ribu loh? Bagaimana? Ratusan orang. Satu kali kebaktian itu kan besoknya sudah bikin STT sendiri. Ratusan orang nih. Tapi apakah sungguh apa enggak nanti dulu. Oke? Jadi emosi gampang nih. Sorry ya, saya khotbah bisa bikin orang lain, bisa bikin orang ketawa. Saya bisa setting kapan saya mau. Ini keberuntungan saya guru sekolah dulu. Saya bisa set. Tapi penipu saya. Kalau saya bilang karena dia nangis, kalau Tuhan menyambut dia. Lagu gembira, saudara pasti gembira dong. Ya. Kalau saya dramatisin, saudara pasti
sembuh gara-gara bawang. Ngerti maksud saya? Bisa. Tapi kita memang nangis tidak salah loh. Ngerti ya? Nangis harus murni. Ya, dulu kerja Pantai Costa, waktu pulang dari Metodis, mereka saya blessing. Sesudah sisa Metodis yang bawa ke Pantai Costa adalah Holiness Movement, gerakan kesucian. Itu sebab saudara Pantai Costa yang sekarang sudah gak jarang ya. Dulu nyanyi, nangis, jedet-jedetin kepala. Siapa yang masih tahu? Jedet-jedetin kepala klub. Terus, wah dia nangis, dia nangis menyesali betul-betul. Itu namanya Holiness Movement. Gerakan kesucian sehingga pada waktu rasa siksa diri, marah sama diri, rasanya sudah suci. No, suci bukan ini. Maka kita bisa bikin treatment sini. Wah, saya belajar psikologi sosial. Bikin anak berani bisa. Satu anak berkelahi, tangkap saudara perkelahi massal gitu kan. Anaknya ketangkap, bapaknya dipanggil, emaknya dipanggil, bingung bapak emaknya. Anaknya tidak pernah berkelahi, tidak mungkin mak bapak polisi salah. Ternyata anaknya betul berkelahi dengan orang. Cek kenapa? Sendiri memang dia jelas takut. Rame-rame dia lupa. Ngerti ya? Psikologinya berubah. Dia berani, bukan berani, Mas. Kita kumpul banyak kenal. Sekarang saya tanya, kalau kita kebaktian sedikit sama banyak, beda nggak kenalnya? Beda. Kalau banyak kita lebih happy lagi. Ya. Kalau tadi Pak Paul pimpin, dia bikin ketawa, lu ketawa kan? Kalau Pak Marno pasti lu serius semua. Nah itu tukang, bukan ya? Pak Paul lebih kita ketawa, lebih lapangannya lebih plong misalnya kan? Beda. Loh kemarin pada ketawa atau enggak? Tergantung siapa yang mimpin. Pengaruhnya besar. Khotbah pun kan sama. Saudara kan langsung lihat sampai khotbahnya, bukan Pak Bigman, absen yuk. Pak Bigman datang yuk gitu. Kan gitu. Kan nggak bisa dipukul rata semua orang ini. Different. Siapa yang nyanyi, you bisa lihat pengaruhnya besar. Nah itu emosi. Sehingga kalau mereka bilang di sana ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, udahlah jangan khawatir Roh Kudus. Masa Roh Kudus kita atur? Ya tak mungkin kan ya. Jadi jiwa yang memuji lain sekali. Maka ya kalau apa misalnya lagu apa ini? Yang goyangnya apa? Dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Kita nyanyi joget, seneng nggak? Udah pasti seneng. Ketemu Tuhan, enggak lagunya bikin seneng. Nangkap ya? Wah itu orang Kalimantan dinyanyiin waktu itu. Wah semua joget asik orang Kalimantan kan. Jarang-jarang joget rohani. Ada lagi setidaknya joget rohani. Ada joget rohani, joget dangdut, macam-macam gitu. Apapun distempel di label rohani, termasuk kafe rohani, kafe gospel, kafe fire of spirit, bisa nggak? Semua kafe-kafe yang ada. Padahal sama saja bayar juga, iya kan? Lagunya disetelin lagu rohani, tapi punya tergantung. Lu susah dengan lagu susah juga, nangis. Tapi please, itu bukan sama dengan Roh Kudus. Nah itulah bangsa Israel dikelilingi oleh Yesus, percuma gitu kan? Saya pikir kalau Yesus turun sekarang pasti dibantai semua gitu. Pasti dibantai. Saya bisa lihat kok orang nyanyi serius apa enggak musiknya. Saya lihat kok. Saya bisa tahu kok dari hidupnya sehari-hari kayak apa. Bisa kelihatan kan? Semangat nyanyinya sama hidupnya nggak balance gitu. Yang datang ke saya musik leader berapa? Sesudah saya tahu. Waduh, ngeri banget gitu loh cerita hidupnya. Saya kan nggak kebayang tadinya begitu. Gila semangat gitu. Tapi dia harus dengar mimpinya buset berapi-api. Satu orang pernah ngomong sama saya, Kak ingat saya begini, kenapa? Ingat kalau dia dulu mimpin nyanyi, nangis kita semua, pasti dah. Wah exciting banget. Rumah tangganya berangkat, nangis kan? Dia tahu, habis cerai, nangis. Ngeri nggak? Waduh apa itu? Nah itu yang kita bilang tadi buah ya, nggak gampang ya. Tapi kalau soal emosi itu bakat itu talent, itu bukan karunia. Ya, oke. Terakhir ya, sudah ini saya yang tertulis. Budi satu lagi terakhir, Pak. Budi satu depan. Baru jam 2 ya, kita sampai jam 5 ya. Pak Pendeta mengenai 7 gereja yang sudah kita ikuti dari mulai Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Gereja-gereja ini atau jemaat-jemaat ini ada negatif dan positifnya. Tapi yang selalu kita soroti adalah negatifnya karena memang di sana ada jemaat yang artinya ada yang suruh-suruh kuku, ada yang berdusta, ada yang menyembah Roh Isabel dan lain-lain.
menyalahkan jemaat-jemaat yang ada sekarang ini juga saya pikir. Ya. Gitu. Lalu saya baca lagi di Wahyu 1 ayat 12. Di sana Yohanes melihat bahwa ada 7 kaki dia. Tolong menjelaskan. Terima kasih. Oke. 7 kaki dia, 7